Selamat siang Bu Eva, jadi kami dari kelompok 7 Geografi akan mempresentasikan tentang hasil analisis yang telah kami lakukan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Jadi pada saat itu cuaca sedang mendung dan di mana awan tersebut bernama awan nimbus stratus. Jadi awan nimbus stratus sendiri memiliki bentuk yang tidak teratur dan tepi yang tidak beraturan juga. Dan di Indonesia ini awan ini juga mendung tetapi memiliki potensi hujan ringan. Hari kedua adalah hari Kamis tanggal 4 April 2024 di mana cuaca saat itu sedang berawan dan awan itu bernama awan alcotumulos. Di mana awan alcotumulos ini adalah memiliki ukuran-ukuran yang kecil dan seringkali terbentuk dalam kelompok-kelompok. 8 Maret itu tidak ada penyinaran matahari kan sama sekali karena tertutup oleh awan setelah hujan. Lalu pada hari Kamis tanggal 4 April, penyinaran matahari berada tepat di atas kepala dan penyinaran matahari ini dimulai dari pukul 6 pagi 28 Maret 2024 itu derajat Celciusnya adalah 31,6 derajat Celcius. Masih tergolong suhu yang normal di sekitaran daerah Jabodetabek. Sedangkan pada hari Kamis tanggal 4 April dengan suhu udara 32,8 derajat Celcius juga adalah karena kelembaban udara yang tinggi hingga suhu udara di Indonesia terasa lebih hangat. Dan juga karena wilayah Indonesia berada di wilayah yang tropis setelah optik yang terjadi. Karena salah satu faktornya adalah kondisi atmosfer, cuaca yang terlalu cerah, lokasi dan waktunya juga menjadi salah satu faktornya kenapa tidak adanya gejala optik. Pada unsur-unsur cuaca pada hari Kamis 28 Maret 2024 pada pukul 1:13 waktu Indonesia Barat, cuaca terlihat mendung, tidak terlihat adanya penyinaran matahari karena hujan sebelumnya. Kemudian suhu udara mencapai 31,6 derajat Celcius yang tergolong dingin dikarenakan kelembapan udara yang melebihi batas normalnya yang mencapai 67%. Kemudian kecepatan angin tergolong cepat karena mencapai 8,1 mil per jam atau 13 km per jam. Sementara itu, tekanan udara itu sebesar 1010 hektopascal yang menunjukkan cuaca pada hari tersebut sedang hujan. Menyebabkan hujan karena awan itu berwarna gelap, bertanda akan hujan. Dari hujan ini itu dapat berdampak pada lingkungan sekitar, yaitu risiko banjir, kemacetan, dan beraktivitas di jalan yang tergenang air. Alasan mengapa bisa terjadi banjir ini yaitu karena hujan yang lebat dan lama, tetapi bisa juga itu karena tempat di lingkungannya memiliki selokan yang kecil dan melambat karena banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Nah, lalu dari banjir ini dapat menyebabkan kemacetan juga karena kendaraan bisa saja mogok karena kendaraan kemasukan air. Lalu prosesnya itu awalnya turun hujan yang pertama, lalu selokan lingkungan di sekitar itu kecil dan masyarakat sekitar sering membuang sampah sembarangan sehingga selokan melambat dan hujan memenuhi selokan dan sehingga terjadi banjir. Lalu jalanan tergenang oleh air dan kendaraan bisa terendam oleh air juga sehingga mogok dan terjadilah macet. Lalu yang kedua itu ada perubahan suhu udara. Jadi suhu udara ini dapat mempengaruhi kenyamanan dalam aktivitas sehari-hari kita karena suhu yang tinggi dapat menyebabkan ketidaknyamanan karena kita bisa saja kepanasan. Alasan bisa terjadinya perubahan suhu ini karena lingkungan sekitar itu ada perubahan cuaca di lingkungan sekitar sehingga suhu udara juga bisa berubah. Lalu prosesnya itu cuaca pada lingkungan sekitar, cuaca dapat berubah dalam waktu yang singkat, yaitu beberapa jam saja dan ditandai dengan perbedaan siang dan malam. Menyesuaikan masalah yang terjadi yang kami dapatkan. Jadi yang pertama itu jika awan nimbus 100 menutupi sinar matahari dan manusia kekurangan vitamin D yang dihasilkan panas sinar matahari saat berjemur, manusia dapat memanfaatkan ikan berlemak, kuning telur, buah pisang sebagai pengganti vitamin D yang dihasilkan saat berjemur di panas sinar matahari. Lalu solusi yang kedua itu selalu sediakan jaket saat musim tidak menentu, penuhi nutrisi, minum vitamin, rutin berolahraga, minum air putih yang cukup karena berperan penting bagi tubuh kita terutama otak, jantung, dan otot agar dapat bekerja dengan baik. Lalu solusi yang ketiga itu mengurangi pembangunan pemukiman warga di daerah yang berdekatan dengan kali, melakukan gotong royong untuk membersihkan selokan yang tersumbat yang dapat menimbulkan banjir.